Apakah Boom lagi-lagi akan melakukan settingan agresif atau tidak? Karena satu player udah berhasil diamankan. Biasanya Boom kalau misalkan udah dapetin satu kill di early atau di mid game, settingannya langsung jadi settingan agresif. Yes, bagaimana dari Pound Beat bakalan nge-lock fokus ke arah Casey yang dimana sudah tertunduk lemas dan juga tidak ada revive yang ke arahnya. Tapi Hazelnuts di sisi recent kill mendapatkan dari seorang Tom dengan Frag Granat. Begitupun dari Pound Beat masih cukup komit. Hazelnuts masih meneruskan niatnya untuk mencoba meng-end satu momen dari VGM. Tom sudah dipulangkan ke arah lobby dan banyak sekali ternyata dari Red Aliens pun juga menyisakan seorang Ryzen menjadi last man standing. Tapi masih ada waktu untuk merevive dari seorang Liquid dan jaraknya jauh ternyata ke arah UI. Ya, terlalu jauh jarak antara player-player Bigetron dengan Yuhai. Namun kali ini setup smoke yang sudah mulai dibuka ke arah depan harusnya bisa mengulur waktu melakukan revive ke arah depan. Dan Eagle Esport pun tidak mau kalah. Mereka langsung segera menyelamatkan kawan-kawan ya. Fight di bibir circle kali ini nampaknya bakal sulit untuk Bigetron Red Alliance. Hashtag Indo Pride-nya bos, gaungkan untuk Alter Ego, untuk Bigetron Red Alliance yang sedang bersinggungan dengan tim-tim Vietnam. Dan kali ini masih ada kesempatan juga untuk Red Alliance membangunkan seorang Yuhai. Begitu dari Liquid cukup try hard untuk membuang smoke menyelamatkan dari seorang Yuhai. Tapi Ryzen bakal ditugaskan untuk menjaga Eagle yang siap siaga ngelock fokus ke arah Red Alliance. Dan Eagle sedikit memutar untuk mencari angle pemain-pemain dari Red Alliance, malah Liquid tertangkap oleh Genesis Dogma dari arah belakang. Oh my god, this is not a good situation sebenarnya untuk Bigetron Red Alliance. Malah mereka kali ini cukup tertahan walaupun Eagle sudah memilih untuk melakukan disengage ke arah belakang. Tapi mereka masih harus melakukan revive terlebih dahulu untuk Yuhai. Dan mungkin dari Ryzen akan lebih memilih untuk melakukan solo survival ya. Mengingat Yuhai udah terlalu jauh juga dan Ryzen sudah menggunakan mobilnya sedikit menerima peluru nyasar dan gua gak ngerti. Oh, diparkirin doang. Ternyata repositioning. Ternyata yang menyadap pergerakan dari Red Alliance adalah Genesis Dogma. Yang gue pikir tadi Eagle yang sudah berada di sisi high ground. Genesis Dogma diam-diam benar-benar fokus dan mereka bakalan commit ke arah Red Alliance dan Ryzen. Bagus banget untuk mengumpatkan dirinya di balik vehicle dan juga bebatuan. Alter Ego mendapatkan one more, cukup bagus. Tapi dari Eagle nampaknya menyadari tembakan-tembakan yang dilontarkan dari Alter Ego. Naik dari seorang Parajin ke arah sisi high ground dan di arah CCTV lain. BFD bakalan fokus juga ke arah BAT, mensecure juga seorang R2K. BAT satu playernya udah berhasil diamankan oleh tim Bonafide. Namun setup split berjauhan kali ini yang mungkin gak terlalu maksimal akan dimanfaatkan oleh kedua tim dari BAT dan juga Bonafide. Melihat ada pergerakan dari Tuyul ditangkap oleh seorang Quadro. Dan split position terlalu jauh kayak gini akan menyulitkan sih harusnya untuk kedua tim ini. Yes, begitu dari Quadro sudah berpindah posisi lagi untuk mengamankan vehicle-nya biar tidak ditubleskan. Kok tidak ditubleskan? Tubles itu makin kuat. Biar tidak dihancurkan ban-bannya untuk melakukan rotasi dan mereka bergerak juga masuk dalam circle sedikit. Tapi Alter Ego bakal ngelock dari seorang Nguyen. Nguyen membawakan flow fragran tukaran dari Shiro dan juga Rasengan. Tapi close combat, running shoot dilakukan. Tapi Potato masih ada cover dari sisi belakang. Hazelnut sangat luar biasa bagaimana dia mengcover dari pemain-pemain Alter Ego. Berkembali lagi dari The Xavier. One more bisa dilulantakan. Tetapi mereka harus try hard karena Blue Zone menekan mereka untuk sambil merevive. Betul, Alter Ego bisa mendapatkan beberapa kill point tambahan. Cukup agresif kali ini pergerakan Alter Ego yang dimainkan oleh mereka di map Miramar. Namun di sisi lain, dari BAT yang masih survive dengan 3 orangnya sudah mendapatkan sebuah area dan ini benar-benar open banget. BAT hanya bisa memanfaatkan beberapa obstacle kecil. Sementara itu bergeser kembali ke arah Boom dan juga Lamborghini yang berada di atas mereka. Boom berhasil untuk melakukan revive terhadap salah satu kawannya, tapi Lamborghini mungkin akan memasak granatnya. Oh no, ini bakal matang banget tapi harusnya miss the grenade sih. Nah itu dia. Tidak terlalu masuk ke arah sisi dari ventilasi dan Lamborghini langsung mengurungkan niatnya kembali membuangkan frag granat karena sudah khawatir circle keempat makin mengerucut. Banyak tim yang lebih merapat untuk mencoba membunuh satu demi satu pemain yang berada di depan mereka. Xavier dari Rabis mengambil sisi lantai 2 dan Star tertangkap dia di arah open field. Ya, ada Ryzen yang berhasil menangkap seorang Star tapi masih belum tahu apakah dikonfirm menjadi elimination atau tidak. Dan lagi-lagi ledakan mobil demi ledakan yang terus terjadi di map Miramar. Ini semenjak semi hardcore lebih banyak mobil yang diledakkan ketimbang berusaha untuk dapetin kepala orang yang lagi rotasi pakai mobil. Oke, dan dari Ryzen bakalan menjadi last man standing, bakalan sustain diri sendiri aja. Tapi yang bagusnya First Aid hanya memiliki satu tapi boostingan masih cukup oke lah, bertahan terus menerus dan masih ada bandage juga dimaksimalkan. Dan
ini kita lihat bagaimana sustainable dari seorang Ryzen. Biasanya dia selalu bisa mendapatkan celah, atau Frankie yang sudah menyadari pergerakan dari Ryzen dari arah jendela. Rabis juga ingin mengikuti, nampaknya ada informasi yang didapatkan juga, tapi dari sebelah kanan The Xavier bakalan di lock juga sama Steam Skylights Gaming. Terlalu berbahaya sih positioning yang begitu open di sini, dan BX lagi-lagi mendapatkan tempat tertinggi dari play zone-nya. Ini membuktikan bahwa BX benar-benar mempelajari habis-habisan rotasi, dan lagi-lagi Ryzen yang mendapatkan seorang Satar, dan ternyata Playzone yang harus menumbangkan seorang Ryzen. Bergeser kembali Vicoy yang sudah memantau pergerakan dari Alter Ego. Spauf di depan sana sudah mulai di-lock juga, masih belum ditembakin, dan harusnya miss the shot sih. Spauf pun mulai menyadari ada tembakan di depan sana, tidak mau terlalu terbuka, dan kembali Alter Ego akan merepositioning area yang mereka sudah kuasai. Yes, Vicoy pun tertutup angle-nya dari ranting-ranting dan juga daunan yang cukup hijau di Miramar ini, dan Ki tempat yang paling atas harusnya dia bisa menelik pergerakan-pergerakan dari Alter Ego. Begitupun dari Bensu menjaga sisi yang berbeda. Ini awareness yang dilakukan oleh BX luar biasa, tapi Hazelnuts tidak ingin begitu saja menggocek-gocek kanan kiri dan batal untuk maju karena Renaore juga siap siaga untuk menjemput dia. Tayonya nyaris terexplode. Hampir meledak ya, tapi Hazelnuts masih bisa menggocek tayonya, ditutup ke arah bagian lower ground juga, membuat BX tidak bisa menembak kembali, namun bergeser ke kota Impala kali ini. Sudah ada beberapa player yang berkumpul di X, Eagle, Boom juga demikian. Tapi ternyata circle-nya kali ini tidak berpihak di kota Impala. Semua tim yang berada di Impala harus segera bergerak sekarang juga. Dan Lamborghini melakukan atraksi berbahaya, terlalu terburu-buru nampaknya menggunakan baginya. Dan oh no, Lamborghini siap untuk memotong rotasi dari Boom. Pombit sudah mulai keluar dari sana, blind spray through the smoke, membuat Pombit, Kenan tidak bisa kemana-mana. Bahkan sudah ada Rabis yang bakal join ke dalam sana. Lemparan molotov demi molotov terus dilontarkan, dan Pombit pun tertangkap. Boom, dipulangkan oleh The Xavier. Oke, sayang sekali Boom, pergerakannya harus dikucuk itu saja. Tapi dari The United bakalan bertemu close combat dengan Pinky masih ada, menjadikan jersey coverannya, dan jersey berhasil menuntaskan The United satu playernya. Tapi masih ada Yuni yang selalu out of the box positioningnya, tidak terlalu terbaca. Dan Onyx pun sudah mendekat, 3 playernya beriringan. Tapi cukup padat semua kompon yang sudah ditempati. Begitupun dari Eagle, begitupun dari BX. Dari sisi atas, Datcon yang harus terlock oleh 4 player dari BX sekaligus. Cukup menarik ya kalau kita lihat BX turun gunung, tapi malah Eagle yang berusaha untuk naik gunung. Kayaknya mereka benar-benar nggak mau ngelepasin player-player dari BX. Terpantau di depan sana Datcon, tapi masih belum melontarkan tembakannya, peluru-peluru panasnya. 3 tim Vietnam yang masih tertahan ada di X, Eagle, dan juga BX. Masih terus-menerus dipantau saja. Dan tim-tim Indonesia yang kali ini kalau kita lihat bermain di Miramar jauh lebih objektif. Mereka semua fokus untuk mendapatkan circle atau play zone. Oke, Indonesia, let's go Indonesia. Kamu bisa mengamankan match Miramar ini, dan BX yang sedikit merapat ke arah Genesis Dogma. SG bagus banget setup yang mereka lakukan, cukup berjauhan dari komponnya mereka masing-masing. Ini menandakan mereka sebenarnya bisa banget untuk kontrol area tim-tim yang sedang menabrak kompon sekitaran mereka. Tapi perang frag granat dilakukan, Genesis Dogma Daybot tertangkap gitu saja ditembakkan, tapi masih ada proning yang dilakukan, dan adanya trap molotov juga yang dilemparkan dari Frankie. Tetapi Blue Zone bakalan berjalan, dan siapakah yang akan memenangkan spot tersebut? Tinggal bagaimana set smoke up juga mereka bakal lakukan untuk menutup angle masing-masing dari close combat mereka. Betul, angle masing-masing ya. Dan granat dari Duke benar-benar on point banget. Boom, meledak begitu saja, dan Daybot last man standing kali ini pun tidak bisa bertahan, ditangkap, dicegal perjalanannya oleh The Xavier. The Xavier kali ini benar-benar menunjukkan kapabilitasnya untuk bermain di match Miramar. Dan sementara kita lihat juga dari sisi lain, The Circle-nya sudah mulai bouncing kembali ke arah bawah, membuat tim dari Indonesia yang tadinya berada di tempat yang cukup enak, mereka harus melakukan repositioning, bergerak kembali ke arah dalam. Dan ternyata dari DX pun nggak bisa bergerak terlalu leluasa. Sudah ada banyak sekali yang menahan pergerakan dari DX. Di depan sana juga sudah ada Skylights, jersey berhasil ditangkap, dan masih ada Pinky, Slayer Smith. Namun jersey, apakah bisa diselamatkan karena Pinky benar-benar nekat banget langsung set up smoke demi menyelamatkan kawannya. Game sense yang sangat luar biasa diperlihatkan oleh Pinky, cukup berani untuk merevive satu rekannya jersey yang menjadi pemain kunci juga sebagai empower terkuat juga dari Skylights Gaming. Tapi set up smoke sudah dibuka juga. BFD Ucup menangkap dari seorang Joe Branky, tapi masih cukup alot antara Alter Ego, BX, dan juga Eagle. Bagaimana mereka memperebutkan dari arah selatan circle. Semestinya
BX sih yang mestinya di sandwich, dan kanan kiri Eagle dan juga Alter Ego. Mereka bisa menuntaskan begitu saja, tapi dari BFD mereka langsung bergerak karena Onyx ada jeda sedang merevive satu demi satu. Frankie yang terlalu berani membuka badan. Oh, ternyata ada seorang Lamborghini yang juga siap siaga mengcover ataupun bertukaran posisi untuk lock ke arah BX. Ya, dan sedikit perubahan posisi dari DX setelah mereka memarkirkan mobilnya, tapi Bonafide datang di saat yang sedikit tidak menguntungkan. Ada tembakan dan granat juga yang dilontarkan terus-menerus dari Bonafide menuju ke arah Alter Ego. Mereka mau meretake area ini. Alter Ego yang kali ini ada sedikit kesusahan, posisinya berada di luar sana. Serap smoke sudah mulai dibuka juga. Bonafide somehow berhasil untuk menerabas masuk, mendapatkan area-area roda dan juga tiang-tiang ini. Dan ternyata Skylights yang berhasil untuk membombardir player-player dari DX, tapi mereka terus-menerus bergesekan di luar sana. Dan what happens, squad killing spree berhasil diraih oleh DX. Berarti DX benar-benar barbar banget. Lihat pergerakan mereka mengunci satu persatu player-player dari Skylights, gak bisa kemana-mana. Dan kalau misalkan kita lihat, Slayer akan berusaha untuk melewati dari Lamborghini, tapi granat lagi-lagi dilontarkan membuat Smith begitu low darahnya, dan Slayer pun tertangkap. Belum ada refrag yang terjadi, masih saling menahan satu sama lain. Lamborghini bermain dengan sangat sabar, dan kali ini oh my god, ini bahaya banget sih. Skylights gak bisa kemana-mana. Smith berada di dalam smoke, blind spray through the smoke, dan granat membuat Skylights rata begitu saja di tangan The Savior. Yes, Skylights sudah nice try, begitu pun dari Alter Ego. Spa-Off sudah berada di sisi tengah, dan BFD pun mengikuti juga jejak dari pemain-pemain Alter Ego. Di X ada space yang cukup lebar dan terbuka untuk dihabisi. Ini momentum sebenarnya untuk BFD lebih fokus, tapi Onyx masih menyisakan seorang Raffi yang berdiam diri. BX tidak bergerak sedikit pun, tidak bergeming sedikit pun karena mereka masuk dalam rotasi, dan circle lebih mengerucut lagi di mana? Lebih ke arah open field, tidak ada yang terlalu diuntungkan. Mungkin Eagle sedikit diuntungkan, tapi tidak terlalu signifikan. Wah, ini bahaya banget sih. Bonafide bakal menjadi palang pintu untuk Eagle dan BX. Dia harus bisa nahan dua tim ini sekaligus. Yes. Berharap Eagle sama BX bertemu sebelum masuk ke arah tim Bonafide. Tapi wow, Raffi di depan sana terspot sebagai last man standing. The Savior benar-benar galak banget. Dia ngenyisirin semua area. Dan dia tahu kali ini mereka mendapatkan touchdown, satu playernya ke arah zona. Dan untuk Bonafide, Ucup yang sudah tertunduk lemas, dia harus ditangkap begitu dari Spa-Off, dan BFD Nox tidak ingin terlalu membuka badannya biar tidak terketahui posisi dari DX yang siap siaga. Mereka bakalan jumping ke arah seberang mereka. Mereka butuh smoke, setidaknya 5 smoke untuk menutup angle yang sudah ada di tangan mereka, dan BX yang malah cukup cepat membuka tembakan-tembakan ke arah tim Eagle. Eagle pun selesai nampaknya, dan ini kesempatan sebenarnya untuk BX. Ya, BX meluluh lantakan tim dari DX juga, BX DX. ya, Karena DX. ini space yang cukup panjang loh, nggak buka smoke lagi DX. DX kayaknya udah minim banget ya utility. Soalnya dari tadi dia perang-perang terus, tapi kita akan lihat apakah mereka masih punya sisa-sisa utilities. Melihat setup yang dibangun begitu rapi, malah Alter Ego yang harus bertemu dengan Bonafide terlebih dahulu. Satu player berhasil diamankan, dan Alter Ego kali ini nggak mau terlalu terburu-buru juga. Satu player mereka berhasil dapatkan, nggak langsung rush ke arah depan dan berusaha untuk mengamankan satu kill point. Dan ternyata di sisi lain pun fight yang sudah mulai pecah. Alter Ego masih bertahan dengan dua player yang tersisa. Bergerak perlahan mengiringi dengan blue zone-nya. Dan kalau kita lihat armor dan helmnya sudah tidak utuh dan melakukan spray Bonafide dirasakan dipulangkan oleh Alter Ego. Oke, Alter Ego sudah ada gundukan-gundukan untuk menutup tinggi dirinya, tapi DX bakalan fokus commit ke arah Bensu yang sudah tertake down. Kie yang masih menjadi last man standing, nah nampaknya bakalan menjadi palang pintu untuk tim DX, tapi DX hanya mengandalkan seorang Lamborghini yang sudah berada di depan. Begitu dari Frankie bakalan fokus ke Alter Ego, dan ya Hazelnuts dan Snow masih menahan pergerakan dari yang terbuka. Satu pemain didapatkan. Rabis, what a nice play. Hazelnuts bisa dia mendapatkan pemain kedua, tapi Hazelnuts bisa di-refrag balik, dan ini momentum sebenarnya Spa-Off bisa mengcover dengan baik. Tapi Frankie udah menutup angle dari smoke, begitupun dia mendapatkan sisi high ground. Harus aware bagaimana Hazelnuts proningnya dan lebih menutup angle-nya. Oh no. Satu player berhasil diamankan, dan kayaknya ini bakal susah sih untuk Alter Ego. Tapi Wah! dia dapetin dua. What a nice shot dari satu player, last man standing. Tapi dari DX pun tidak akan tinggal diam. 1v1 situation kali ini sudah mulai pecah karena